Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arista Nur Faiza. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mukjizat dan ijaz Al-Quran. Apa sih mukjizat itu dan apa sih ijaz itu? Nah, pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mukjizat atau ijaz. Ijaz menurut bahasa artinya melemahkan. Sedangkan menurut istilah, ijaz adalah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kekuasaan atau kesanggupan. Nah, di sini disimpulkan bahwa ijaz itu sebuah kejadian untuk melemahkan keraguan kaum kafir Quraisy pada waktu itu karena telah meragukan kerasulan Nabi Muhammad dan juga telah meragukan keaslian Al-Quran. Sedangkan mukjizat menurut bahasa artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Sedangkan mukjizat menurut istilah adalah sesuatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Sudah jelas di sini bahwa memang mukjizat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat luar biasa dan terjadi di luar nalar manusia. Selanjutnya yaitu sesuatu dapat dikatakan sebagai mukjizat apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat melaksanakannya. Dan yang kedua yaitu di luar dari kebiasaan. Maksudnya di sini yaitu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia biasa. Dan yang ketiga yaitu merupakan bukti kebenaran. Yang keempat yaitu terjadi bersamaan dengan pengakuan seorang utusan Allah dan hanya terjadi pada Rasul Allah, bukan manusia biasa. Selanjutnya yaitu peranan ijaz atau mukjizat. Di sini peranan ijaz atau mukjizat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah. Yang kedua, membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia, karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan yang sama seperti Al-Quran, bagaimana yang ditantangkan kepada mereka dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. Dan yang keempat yaitu menunjukkan kelemahan, daya upaya, dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Lalu, berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa peranan mukjizat atau ijaz Al-Quran adalah sebagai keabsahan kerasulan Nabi Muhammad yang diterimanya melalui wahyu dari Allah yang membuat ketidakberdayaan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia, khususnya bangsa Arab pada waktu itu, dan pembuktian betapa lemahnya kemampuan manusia. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang memiliki arti bahwa dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Lalu, macam-macam mukjizat Al-Quran.
Macam-macam mukjizat Al-Quran yang pertama yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia. Dan yang kedua yaitu diturunkan oleh Allah dan keasliannya langsung dipelihara olehnya. Dan yang ketiga yaitu bebas dari campur tangan manusia, apalagi setan. Dan yang keempat, diturunkan dalam bahasa Arab dan ayatnya berulang-ulang. Dan yang kelima yaitu pembenar dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak surat-surat yang mencakup berita tentang gaib. Di antaranya yaitu yang pertama, sejarah atau kegaiban masa lampau. Al-Quran sangat jelas menjelaskan cerita pada masa lalu, seakan-akan menjadi saksi mata yang mengikuti alur ceritanya. Dan pastinya kisah-kisah tersebut sudah terbukti. Contohnya yaitu seperti pada kisah Nabi Musa dan Fir'aun, dan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ramalan kejadian masa mendatang. Contohnya seperti pada ramalan kemenangan Romawi atas Persia di awal dan dijelaskan di awal surat Ar-Rum. Di dalam Al-Quran juga terkandung hukum-hukum yang sangat ideal dan mengandung hikmah. Di antara hukum-hukum tersebut adalah yang pertama, hukuman hudud bagi pelaku zina dan pencurian yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2-3. Yang kedua yaitu hukuman kisos bagi pelaku pembunuhan yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178-180. Dan yang ketiga yaitu hukum waris yang detail yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11-12. Yang keempat yaitu hukum transaksi, keuangan, dan perdagangan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dan yang kelima yaitu hukum perang dan perdamaian yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Jadi, kesimpulannya di sini, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk semua manusia di dunia sebagai pedoman hidup dan merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya penjelasannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.